Inilah Danau Mangkarai, sebuah danau yang menyimpan keindahan, sejarah, dan potensi wisata besar di daerah kita. Sayangnya keindahan ini terancam karena sebagian besar tanah di sekitarnya sudah dijual ke perusahaan sawit. Padahal, jika dikelola dengan baik, tempat ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata unggulan. Jenis ikan yang bisa kita dapat di sini ada tauman, gabus, papuyu, baung. Teknik memancing yang ramah lingkungan, tidak pakai racun, setrum, dan bahan lainnya. Peralatan sederhana, kita hanya menggunakan joran, alat pancing berupa casting. Memancing di Danau Mangkarai bukan hanya sekedar hobi, tetapi juga menjadi keseimbangan ekosistem. Jika kita menggunakan cara yang tepat, populasi ikan tetap terjaga dan danau ini akan tetap menjadi sumber kehidupan masyarakat sekitar. Di sini sangat berpotensi sekali untuk dijadikan wisata. Dari yang kita lihat, bisa dijadikan wisata perahu, susur danau, wisata memancing, dan camping. Bisa juga dijadikan wisata edukasi, tempat belajar ekosistem, anak-anak sekolah, wisata, dan sejarah. Bayangkan jika Danau Mangkarai dijaga bersama. Bukan hanya masyarakat yang diuntungkan, tetapi juga generasi mendatang. Wisata air, kuliner ikan segar, hingga tempat camping bisa jadi daya tarik yang tak kalah dengan daerah lain. Dampak sawit terhadap air dan ekosistem yaitu seperti kurangnya mata pencaharian warga lokal seperti mencari ikan dan pencemaran lingkungan, dan juga hilangnya keanekaragaman hayati. Jika seluruh kawasan ini berubah menjadi kebun sawit, maka hilanglah keindahan Danau Mangkarai. Padahal para wisata berkelanjutan bisa menjadi manfaat jauh lebih panjang dibandingkan keuntungan pribadi sesaat dari sawit. Konon dulu tempat ini adalah sebuah perkampungan, tapi karena sebuah wabah penyakit, penduduk lambat laun pergi meninggalkan tempat ini. Dan sejak saat itu, tempat ini berubah menjadi sebuah danau yang besar. Di masa lalu, kawasan ini adalah perkampungan yang ramai. Namun karena sebuah penyakit mematikan yang menular, akhirnya penduduk pergi meninggalkan tempat ini. Dan lambat laun berubah menjadi sebuah danau. Hingga kini, cerita itu masih menjadi misteri di balik keindahan Danau Mangkarai. Sekitar Danau Mangkarai ini, kami bertemu dengan salah satu warga lokal. Beliau sudah lama menggantungkan hidup dari alam sekitar. Berkebun, menyadap karet, dan mencari ikan di danau ini. Tapi yang membuat saya tertarik, di saat banyak orang menjual tanahnya ke perusahaan sawit, beliau justru memilih untuk mempertahankan tanah warisan ini. Bagi saya, orang yang berpikir berbeda dari orang kebanyakan itu sangat menarik. Saya penasaran apa sebenarnya alasan beliau tetap bertahan. Pak, boleh tahu sudah berapa lama Bapak tinggal dan menggantungkan hidup di sini? Sekitar ialah 30-an tahun, kalau 35 dan 25 25 tahun. Hmm. Dia ay tumat mulai berhidup ay demi Iya, dua. yang itu. Tumat 91 91. tahun 91. Iya. Awas juga buntian. Belum lahir lagi kita. Belum lahir. Apa kegiatan Bapak sehari-hari di sini? Apakah berkebun, nyadap karet, atau mencari ikan? Untuk kabur menyerap karet, mencari ikan toh. Ya, itu Semuanya ay semuanya. may waktu kalau kawa menenahan jatah. Sekarang kan banyak warga yang menjual tanahnya ke perusahaan sawit. Banyak. Tapi Bapak memilih untuk tidak ikut menjual. Apa alasan Bapak menolak? Alasannya Ini
oleh nasib masa depan tuh yang kan ya tuh. Berpikir Iya. masa depan. Ini sama masa depan tuh Pak. Bos, mantap. Habis dulu sawit ya Pak. Yang yang keadaan sebelum sawitnya dipanen apanya dimakan. Menyedap dulu. Menyorongnya tidak. Menunggu memanen sawit itu. Berapa tahun? 5-6 tahun. Apa harapan Buan Pian gasan Danau Mangkarai ke depannya? Terutama gasan anak cucu kita kena harapan. Ya, itu ya pang itu harapan tuh. Terserah orang. Iya orang aku. Ini kan bisa ya Pak berharap. Wayu umur ini kada berbau hitungannya. Kemarin tahun tuh anak buah. Kalau nasib dulu anak buah kena lo menyesal melihat lo jadi penonton jawab tuh aja bang. Jadi penonton jawab bon cawit lah. Mana? Lebih baik menurang bubujur Bubujur. membawa awak umat awal sampai akhir. Iya tuh. Iya. Aku melihat di langit kak. Ujar plasma belum tentu gimana Anda kan Aku plasma. melihat di tempelan itu. Kalian ada plasma. Umur sudah 50 kata kada dipakai orang kan Kada. belum itu. Dia orang masih 50-an. Kada kita bakabon. Itu. Banyak makan kita. Tuh apa bingung mikirnya. Hari kami di Tampang itu sudah kayak kada lagi begawi sawit. Jadi orang. Pertamakan faktor umur dulu lah. Kada orang makai. Padahal tuh gagah aja lihatku lagi orang. Oh, amang. Nama lagi mana? Nah, pada depan ulun. Aku kada orang memakai. Nah, tuh Inge. menggaya keto tuh makalah kas orang menerima. Dari penuturan beliau, kita belajar bahwa tidak semua hal harus diukur dengan uang. Ada nilai kehidupan, kenangan, dan tanggung jawab terhadap alam yang jauh lebih berharga dari sekedar materi. Semoga semangat seperti inilah yang menjadi contoh bagi kita semua. Bahwa menjaga tanah, menjaga alam, berarti juga menjaga masa depan.